Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Heru Muslim, dosen mata kuliah media dan sumber pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Hidayah, NIM 15. Di sini saya akan mencoba menjelaskan media yang saya buat dengan judul Detektif Tersesat. Jadi untuk media ini saya membuat untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD, teruntuk pada bab 6 dengan materi tersesat. Untuk capaian pembelajarannya pada fase B, elemen menyimak, peserta didik mampu memahami pokok gagasan suatu pesan lisan, informasi dari teks narasi dan informasi teks aural, teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Jadi peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan oleh guru. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan permasalahan yang dialami oleh tokoh yang nanti akan dibacakan oleh saya ceritanya. Untuk deskripsi medianya, media tersesat ini untuk kelas 3 bab 6 dirancang untuk membantu siswa memahami pentingnya bersikap tenang dalam kondisi tersesat. Media ini menyampaikan materi yang menarik seorang anak yang mengalami kondisi tersesat, lalu langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi dalam kondisi tersesat. Jadi cara menggunakan media ini, pertama saya bacakan ceritanya dulu, nanti anak-anak suruh dengar. Tolong untuk disimak. Di sini saya akan membaca dengan judul Di Mana Aku. Pukul 9, aku dan ibu sampai di stasiun tujuan. Ketika ibu menata barang bawaan, aku meminta izin ke kamar kecil. Ku ikuti petunjuk arah berupa tanda panah dan tulisan toilet. Oh, ternyata aku berbelok beberapa kali. Setelah selesai buang air kecil, aku mencuci tangan dan segera kembali. Ku ingat belokan yang tadi kulewati. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, tetapi ibu tidak terlihat. Bagaimana ini? Di mana aku? Dadaku mulai berdebar-debar. Mungkin aku salah belok, mungkin aku tersesat. Nah, jadi detektif ini akan membantu si tokoh memberikan solusi. Yang pertama itu, pada saat kita tersesat, yang pertama kita harus tetap tenang supaya kita bisa fokus untuk mengingat kembali jalan pulang. Lalu pada poin yang pertama, diam di tempat pada saat tersesat, menunggu ibu kalian menyusul ke toilet. Lalu yang kedua, berdiri di tempat tinggi. Sebelum berdiri di tempat tinggi, alangkah baiknya kita meminta izin dulu kepada orang sekitar, apakah boleh naik meja atau kursi untuk melihat jalan pulang. Lalu yang kedua, maksud tolak ini menolak ajakan dari orang yang meragukan, bisa dilihat dari wajahnya. Lalu yang kedua, berseru pada saat kalian tersesat, baik di stasiun, baik di tempat-tempat umum, atau bahkan di hutan. Kalian berseru, teriak, minta tolong, atau bersuara kalian mencari ibunya. Lalu yang terakhir, meminta bantuan. Pada saat kalian berada di tempat umum atau stasiun, kalian bisa meminta tolong kepada satpam dan orang-orang yang baik lah, yang dapat kalian minta tolong. Seperti itu saja yang dapat saya paparkan, jelaskan mengenai media yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.